Corrupt judges, dirty cops. Halo semuanya, semoga kabar baik selalu menyertai kalian. Jangan loyo dan tetap semangat dalam beraktivitas. Seperti biasa, channel ini akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Peppermint, dirilis pada tahun 2018, yang mengisahkan tentang aksi balas dendam seorang emak-emak yang ditinggal oleh anak dan suaminya karena dibunuh dan tidak mendapatkan keadilan. Pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok mafia yang terjadi ketika seorang ibu yang bernama Riley North sedang merayakan hari ulang tahun anaknya di salah satu taman bermain. Kasus ini sama sekali tidak mendapatkan keadilan di sebuah persidangan, sehingga emak-emak ini berubah menjadi beringas. Dan kenapa keluarga emak-emak ini dibunuh? Jangan kemana-mana dulu. Sebelum melanjutkan ceritanya, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Pada malam hari, diperlihatkan sebuah mobil sedang terparkir yang nampak bergoyang-goyang. Ternyata di dalamnya terdapat seorang pria dan wanita yang sedang berkelahi. Wanita itu adalah Riley, dan si pria bertato adalah salah satu gerombolan gangster. Riley membunuh pria tersebut dengan sebuah pistol miliknya. Sebelum pria itu terbunuh, dia sempat menanyakan ingatan dia terhadap Riley. Setelah itu, dia kembali menuju tempat tinggalnya dengan kaki yang penuh luka karena sabetan pisau saat dia berkelahi. Riley saat ini bertempat tinggal di sebuah mobil di lingkungan yang cukup ekstrim. Saat dia sedang mengobati lukanya, dia mengingat kisahnya 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, terlihat perdebatan antar emak-emak yang membawa anaknya di sebuah lahan parkir. Riley nampak terburu-buru dan tidak ingin menanggapi emak-emak berbaju putih tersebut, karena dia akan mempersiapkan perayaan ulang tahun anaknya yang bernama Charlie. Setelah perseteruan selesai, dia mengantar Charlie ke suaminya yang sedang bekerja di sebuah bengkel yang bernama Chris. Berhubung pekerjaan kantor masih belum terselesaikan, Riley memberitahu Chris untuk membantu mempersiapkan pesta ulang tahun Charlie yang akan diselenggarakan di rumahnya sore nanti. Saat Riley sedang bergegas menuju tempat kerja, di depan pintu kantor dia bertemu dengan atasan Riley. Atasannya memberitahu kepada Riley untuk lembur sampai malam karena rekan kerja dia ada yang sakit. Kemudian di bengkel Chris bekerja, seorang temannya yang bernama Mickey menemui Chris dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk merampok bandar narkoba. Dia terus membujuk Chris untuk ikut bersamanya. Namun, Chris merasa bingung dan keberatan. Dan pada malam harinya, setelah Riley pulang dari kantor, dia terkaget karena undangan pesta ulang tahun anaknya tidak ada yang datang sama sekali. Chris menyuruh Riley untuk membuka pesan suara di teleponnya. Pesan suara itu ternyata dari emak-emak berbaju putih yang berdebat di lahan parkir pada saat itu. Dia sengaja membuat pesta untuk anaknya di rumah dan menyabotase undangan Charlie agar teman-teman kelasnya tidak ada yang datang di pesta ulang tahun tersebut. Karena Charlie merasa kecewa, Riley dan Chris mencoba menghiburnya. Mereka mengajak Charlie pergi ke sebuah taman bermain sebagai pengganti pesta ulang tahunnya. Di tempat itu juga sedang diadakan karnaval Natal. Sebelum mereka pergi, Chris mencoba menghubungi Mickey, namun tidak bisa terhubung langsung dengannya. Chris mengirim pesan suara bahwa dia tidak mau ikut melakukan perampokan pada bandar narkoba. Dan ternyata, Mickey sudah tertangkap terlebih dahulu oleh kelompok bandar narkoba sebelum dia melakukan aksinya. Mickey memberitahu kepada bos mafia itu jika dia akan melakukan aksinya bersama seorang teman yang bernama Chris, sehingga dia mengirim anak buahnya untuk mengintai Chris dan menghabisi dia. Sesampai di taman bermain, mereka menikmati wahana permainan dengan ceria. Tetapi mereka tak sadar jika mereka sedang diintai oleh anak buah geng mafia tersebut yang akan menghabisi nyawa mereka. Ketika mereka sedang berjalan menuju ke mobil, geng tersebut mengeluarkan senjata dan menembak mereka bertubi-tubi sampai menewaskan Charlie dan Chris. Sedangkan Riley masih hidup dan mendapatkan luka di kepala akibat peluru yang menyasar. Karena kejadian itu, polisi dan bantuan medis langsung ke olah TKP. Riley langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.
Selain itu, terlihat 2 orang detektif sedang menangani kasus tersebut. Salah satu detektif itu mengunjungi Riley yang sedang terbaring koma di rumah sakit. Tak lama kemudian, Riley tersadar dari komanya. Detektif tersebut langsung memberitahu kepada Riley jika ketiga pelaku sudah ditangkap. Dia juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut ada hubungannya dengan suami Riley yang akan melakukan perampokan ke bandar narkoba. Tapi berita tersebut sudah tersebar ke bandar narkoba yang bernama Diego Garcia. Detektif itu ingin Riley menjadi saksi dan memberikan keterangan atas peristiwa yang terjadi, karena tidak ada saksi mata yang mau bersaksi. Di sisi lain, salah satu detektif mencurigai jika di dalam instasinya ada orang dalam Garcia yang tak tersentuh oleh hukum. Sebelum persidangan berlangsung, Riley mengemasi barang-barang di rumah dan segera berpindah tempat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia meminta Riley agar tidak meneruskan kasusnya, sambil menyekok dengan sekepok uang. Mereka bertemu kembali di sebuah persidangan. Ternyata orang yang menyekok itu adalah pengacara dari ketiga terdakwa. Dalam persidangan, pengacara itu memfitnah Riley jika dia masih dalam proses penyembuhan serta di bawah pengaruh obat antidepresi dan antipsikoptik. Kemudian, Riley menyangkal pernyataan itu, bahwa pengacara itu tidak benar. Karena tidak ada bukti yang kuat, hakim memutuskan ketiga terdakwa dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Riley merasa tidak terima dengan hasil keputusan hakim. Keputusan tersebut merasa tidak adil. Dia langsung emosi dan akan menghajar ketiga terdakwa. Namun, aksi itu dihentikan oleh beberapa polisi dengan menembakkan stun gun sampai dia pingsan. Setelah itu, dia akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi, sebelum berangkat, Riley menempeleng detektif tersebut dan berhasil melarikan diri. 5 tahun telah berlalu. Terlihat seorang detektif tersebut sedang menangani kasus pembunuhan yang tergantung di atas wahana permainan. Ternyata mayat itu adalah seorang terdakwa pembunuhan keluarga Riley yang dibebaskan oleh pengadilan. Tak hanya itu, FBI juga mendapat kasus lain, yaitu penabrakan kontainer ke gudang senjata kelas 3. Mereka segera menghubungi kedua detektif, karena FBI sudah mengantongi identitas pelaku yang bernama Riley North dan segera merapatkannya. FBI berhasil mencari tahu identitas Riley, sampai akhirnya dia menemukan sebuah video di YouTube jika Riley sebenarnya adalah petarung MMA. Di sisi lain, seorang mbah-mbah sedang dibekap di rumahnya. Dia adalah hakim korup yang dulu membebaskan pelaku pembunuhan keluarga Riley di pengadilan. Riley membunuh hakim tersebut dengan mengebom rumahnya. Satu persatu, Riley mulai menghabisi orang yang bersangkutan dengan pembunuhan keluarga dia 5 tahun yang lalu. Informasi pembunuhan terus terjadi dalam waktu dekat. Pihak kepolisian langsung menghubungi media untuk menyebarluaskan wajah Riley sebagai seorang pembunuh. Berita itu juga sampai ke pos narkoba yaitu Garcia. Tak lama kemudian, Riley menuju salah satu tempat pencucian uang milik Garcia. Aksi beringas Riley mulai ditunjukkan saat dia akan memasuki tempat tersebut. Dia menghabisi para gangster yang berjaga dan membakar semua uang milik Garcia. Sedangkan angkutannya diancam untuk memberikan informasi semua tentang operasi Garcia. Setelah itu, akuntan tersebut melaporkan kepada Garcia. Garcia pun segera mengerahkan semua kelompoknya untuk mencari dan menghabisi Riley. Dengan pedenya, dia akan mudah menangkap Riley. Tak hanya Garcia, agen FBI juga terus melacak keberadaan Riley untuk menghentikan aksinya. Namun, hasilnya tidak bisa ditemukan. Kasus Riley terus menjadi trending topik di sosmed. Dan anehnya, warga sosmed tidak menghujatnya, melainkan memberi dukungan Riley agar terus memberantas semua mafia. Setelah Riley mendapatkan informasi mengenai Garcia, dia langsung bergegas menuju labnya. Di dalam lab tersebut sudah kosong. Ternyata tempat itu sudah diberi perangkap bom. Beberapa anggota Garcia juga sudah mengintai untuk meledakkan tempat itu bersama Riley. Riley langsung melarikan diri saat dia tahu jika itu adalah sebuah jebakan. Kedua anggota Garcia mengira jika Riley sudah mati. Dengan senang hati, mereka melaporkan ke bosnya. Tanpa mereka sadari, Riley mengejar serta menghadang mereka saat menuju ke rumah Garcia, dan dia langsung menghabisinya. Sesampai di rumah Garcia, dia langsung menghabisi satu persatu penjaganya. Di saat dia menemukan Garcia dan akan membunuhnya, datanglah seorang anak kecil. Riley terkejut. Ternyata anak itu adalah anak dari emak-emak yang berdebat dengan Riley di lahan parkir saat mau merayakan ulang tahun anak Riley 5 tahun yang lalu.
Emak-emak itu juga istri dari Garcia yang bernama Peg. Ketika melihat Riley lengah, Garcia mengambil pisau serta menusukkan ke Riley dan langsung pergi membawa anaknya. Polisi berdatangan ke tempat Garcia, dan Riley segera melarikan diri dengan keadaan terluka. Tujuannya adalah ke rumah istri Garcia. Sesampai di depan pintu rumah, dia langsung menggaplok mukanya sampai berdarah dan mengikatnya di sebuah kursi. Di rumah itu, Riley mengobati lukanya untuk menghentikan pendarahan karena tusukan pisau. Mereka mulai mengobrol ringan mengenai keluarga Garcia. Ternyata, Peg sudah bercerai dengan Garcia. Kemudian, Riley mengancam Peg dengan menodongkan sebuah pistol sampai Peg pipis di celananya. Riley mengambil kunci mobil Peg dan segera lekas pergi. Agen FBI terus mencari Riley sampai akhirnya dia menemukan tempat dia tinggal. Agen ini bertanya kepada salah satu warga tentang keberadaan Riley dan memberitahu bahwa tempat itu berbahaya. Namun mereka tidak menganggapnya. Justru mereka merasa aman dengan keberadaan Riley. Sampai warganya melukiskan Riley di dinding sebagai malaikatnya. Agen ini sempat terkejut dan semakin penasaran. Tak lama kemudian, dia memanggil detektif Stan untuk menyusulnya. Dia memberitahu jika dia menemukan sebuah mobil milik Riley yang di dalamnya terdapat banyak senjata. Setelah mengetahui semuanya tentang Riley, agen ini beranggapan bahwa Riley sudah lama mengintai operasi Garcia, serta mengetahui salah satu anggota kepolisian adalah anggota dari mereka. Agen ini juga akan melaporkan ke lembaga-lembaga lain untuk membantu menangkapnya. Sebelum agen Lisa pergi, secara tiba-tiba detektif Stan menembaknya karena dia akan membahayakan karir detektif Stan. Dan ternyata detektif ini adalah komplotan dari geng Garcia. Detektif tersebut segera menghubungi Garcia bahwa dia sudah menemukan alamat Riley. Kemudian Garcia datang bersama anak buahnya dan langsung menyisir tempat tersebut. Salah satu anak buah Garcia menemukan jejak Riley di sebuah bangunan tua. Dia langsung menghubungi rekan-rekannya, dan Riley tak butuh waktu lama untuk menghabisi mereka. Kemudian Riley mengambil HT mereka untuk berkomunikasi dengan Garcia. Riley meminta agar komplotannya pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan Garcia sendiri. Namun mereka menghiraukannya. Dan tiba-tiba di tong sampah ada HP berbunyi. Riley segera mengeceknya, dan ternyata itu adalah HP agen FBI yang dibunuh detektif Stan yang mayatnya dibuang ke dalam tong sampah. Dia memanfaatkan HP tersebut untuk menyiarkan secara langsung ke saluran televisi keadaan dan kondisi di mana dia berada, serta memberitahu tentang polisi korup dan seorang Garcia gembong narkoba yang membunuh keluarganya. Dia juga meminta agar awak media serta pihak kepolisian datang ke tempat tersebut. Kemudian, Garcia menyandera seorang anak untuk memancing Riley agar keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, mereka berduel, dan polisi mulai berdatangan. Garcia menembak detektif Stan karena dia mengira yang memanggil polisi adalah detektif tersebut, dan dia langsung melarikan diri. Tapi, Riley menghadang dan langsung menggaplok mukanya. Saat Riley menodongkan pistol ke muka Garcia, mereka sudah dikepung oleh pihak kepolisian. Tapi Riley tetap menembak Garcia, dan Riley pun juga ditembaki oleh pihak polisi yang mengepungnya. Detektif Moses menghentikan aksi penembakan timnya kepada Riley. Dia langsung memeriksa Riley, namun setelah diperiksa, Riley sudah menghilang. Detektif Moses sudah menduga kemana Riley akan pergi. Dia langsung menuju ke makam keluarganya, dan Riley sudah ada di sana. Kemudian, dia dibawa ke rumah sakit dengan keadaan tangan diborgol. Detektif Moses mengunjungi Riley di rumah sakit. Dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Berkat dia, tindakan kejahatan dan polisi korup terbongkar semua. Dan dia juga memberikan kunci borgolnya kepada Riley untuk melarikan diri. Jadi seperti itulah cerita dari seorang emak-emak yang membalaskan dendam atas pembunuhan yang terjadi pada keluarganya. Pesan-pesan yang bisa ditarik dari film ini, tetap waspada dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Sayangilah keluarga kalian dan jagalah mereka selalu. Terima kasih telah menonton video kami. Dan tetap dukung terus video kami nggih mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Salam kecup basah.